Ibu Siti Badiah, MD. Ibu Siti Badiah, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Bisa dimulai, Ibu. Oke. Terima kasih. Terima kasih waktu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur qauli amma. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Sucipto MPDI, yang kami hormati tenaga pendidik dan kependidikan Man 4 Madiun, serta peserta Matsama Man 4 Madiun yang kami banggakan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, tiada kata yang pantas terucap selain puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat Islam wal iman, yang menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah, Sang Penolong umat, Baginda dan seluruh umat yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau di akhir zaman. Bapak, Ibu, peserta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara sambutan, pengarahan dan penutupan Matsama oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sucipto MPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Ibu Guru Man 4 Madiun, khususnya pada Bapak Ibu Guru yang berkecimpung di kepanitiaan Matsama ini, dan yang kami banggakan seluruh siswa baru kelas 10 Man 4 Madiun. Marilah kita pertama manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kesempatan oleh Allah, sehingga dalam waktu 3 hari kita semua bisa mengikuti kegiatan Matsama untuk siswa baru Man 4 Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua kalinya tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru, panitia, dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan, saya atas nama pimpinan daripada lembaga ucapkan terima kasih
pada kalian semuanya, di mana selama 3 hari, mulai hari Senin, hari Selasa, dan sekarang hari Rabu, hari yang terakhir untuk kegiatan Matsama, pengenalan lebih jauh, yaitu tentang keberadaan daripada lembaga yang meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian Sarpras, dan program-program yang ada di lembaga, insya Allah yang kemarin sudah sampai hari ini sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dengan demikian, anak-anak sekalian, paling enggak dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dari Manfaat Madiun ini menjadi gambaran bahwa Manfaat ini adalah suatu lembaga, yaitu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, di mana sebagaimana yang sudah saya utarakan kemarin, secara kurikulum sama dengan SMA, tapi kita justru punya kelebihan di bidang keagamaan. 100% sama dengan SMA, dan 100% bidang keagamaan diajarkan di lembaga Manfaat Madiun ini. Dan kami mengharapkan buat kalian semuanya agar setelah kalian semuanya sudah mantap di Manfaat Madiun ini, maka dari disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, kita sebagai siswa MAN yakin ini 100% adalah sebagai muslim dan muslimah. Ini harus punya niat yang tulus belajar di Manfaat ini benar-benar karena pertama ingin memperoleh suatu ilmu, baik itu ilmu pengetahuan, ilmu keterampilan. Jadi di MAN ini secara kurikulum utuh dikandung maksud kalian semua nanti setelah tamat dari MAN ini benar-benar bisa menjadi manusia yang mandiri, ya, manusia yang punya wawasan yang luas, sebagaimana disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, punya cakrawala yang luas ke depan untuk menatap masa depan yang barangkali lebih kompleks daripada saat-saat ini. Oleh karena itu sangat tepat sekali kalian belajar di Manfaat ini, sehingga kalian semuanya nanti bisa memadukan, ya, bisa memadukan ilmu pengetahuan, ilmu agama maupun keterampilan dipadukan jadi satu. Dan sering ini sudah saya sampaikan di MAN, ya, bahwa konsep daripada di MAN ini untuk pembelajarnya tidak lepas dari para ulama-ulama dahulu, terutama dari Imam Ghazali yang mengatakan bahwa pendidikan itu yang ideal itu meliputi ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan keterampilan. Atau dengan kata lain, dada agama itu di dada kita, ini harus diberi pengetahuan tentang agama. Lebih untuk perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kalau nggak dibarengi dengan pengetahuan agama, nanti jangan-jangan kita juga akan terjerumus pada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu agama sangat penting. Dada kita ini, hati kita ini juga harus kita pelihara, kita pupuk, kita beri makanan yang berupa yang dengan nama ilmu agama. Kemudian satunya di kepala kita, ya, atau di batuk kita ini perlu ilmu pengetahuan. Sehingga untuk pengetahuan harus kita kuasai. Jangan sampai kita sebagai muslim, sebagai umat muslim menjadi umat yang terbelakang. Terus terang saja kita sebagai muslim saat ini memang prihatin dan perlu motivasi penekanan-penekanan supaya bisa menyesuaikan lain. Ya, kita ini masih tertinggal. Yang kadang mengapa kita tertinggal ini, umat Islam ini masih jauh daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
terus terang dunia ini sekarang dikuasai oleh orang-orang non-muslim dari sisi ilmu pengetahuan. Orang Yahudi itu seluruh dunia jumlah penduduknya hanya 20 juta. Muslim seluruh dunia ini ada 1.800.000-an gitu ya. 1.800.000.000 juta. Yahudi hanya 20 juta, tapi kekuatan, kemajuan, kemampuan itu masih kalah jauh dengan orang-orang Yahudi. Kalian semua bisa melihat di YouTube ya. Sekarang Yahudi itu bisa membuat drone, senjata yang bisa mematikan yang seluruh dunia itu belum bisa membuat. Bayangkan seperti itu. Sekarang membuat senjata pakai laser, sementara Muslim belum. Ini yang menjadi PR buat kalian semuanya ke depan ini, mestinya Muslim itu melebihi mereka. Itu. Jadi kita ini jangan menjadi generasi yang malas-malasan, ya. Lebih-lebih salah bergaul, ya. Salah bergaul yang akhirnya itu, yaitu tadi kita ini jadi umat yang terlambat, umat yang carry dari segalanya. Mestinya tidak demikian. Karena Rasul itu jauh-jauh sudah mengingatkan umat Muslim itu wajib cari ilmu, ya. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai negara Cina. Bayangkan, padahal Cina itu bukan negara Muslim. Artinya apa? Umat Islam itu jangan sampai tertinggal dari ilmu apapun. Baik itu ilmu umum, ilmu agama, teknologi, keterampilan, dan lain-lain. Itu harus dikuasai. Dan hal yang demikian insya Allah di manfaat itu sudah disediakan semuanya. Tinggal kalian semuanya nanti bagaimana untuk menyerap dari apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Kemarin sudah saya sampaikan, insya Allah fasilitas untuk MAN ini sudah lengkap. Apapun sudah ada, ya kemarin sudah saya utarakan ya. Belajar apapun ada, seni apapun ada, wes. Kurang apa? Pengen belajar band ada, belajar gambus yang dibina Bapak Ibu ada, belajar untuk hadroh yang dibina oleh Bupati itu ada, semua ada. Monggo tinggal pelajari. Yang keterampilan sudah saya utarakan tadi, itu kemarin juga. Keterampilannya juga ada. Kita tidak kalah dengan SMK, ya. Makanya itu harus dimaksimalkan. Kalian semuanya nanti begitu tamat dari MAN benar-benar duwe pengetahuan umum, pengetahuan agama, keterampilannya secara utuh. Yang barangkali ini di lembaga di Caruban tidak ada duanya yang ada seperti ini. Mungkin yang lain itu hanya ngejar segi ilmu pengetahuannya saja, tapi agama tidak ada. Ada tapi hanya sedikit porsinya. Ada tapi hanya sedikit porsinya. Tapi MAN jelas 100%. Pendidikannya agama itu benar-benar disampaikan yang uren dan rincian kemarin sudah saya utarakan itu tadi. Jadi kalian berada di MAN itu tidak salah, sudah betul ya. Sudah betul. Yang penting kalian belajar berdoa, insya Allah pasti ada manfaatnya. Saya sudah utarakan Pak Habib tadi kemarin. Saya juga alumni MAN, Mejayan, manfaat ini. Bu Badi ini juga alumni MAN. Ini contoh-contoh. Pak Habib juga madrasah juga. Sudah saya katakan kemarin, ijazah posisi sama antara SMK, SMA, MAN sama posisinya. Untuk daftar apapun bisa. Jadi bukan untuk jadi mudin saja, itu keliru. Ya. Ijazah MAN itu bisa digunakan untuk daftar apa saja. Bisa untuk daftar polisi, TNI, bisa. Daftar bupati, ya bisa. Ora kok mudin. Lah perkara mudin ini nyapa kok sana-sana yang jadi dari MAN. Masalahnya yang berani daftar menjadi mudin
itu hanya anak-anak MAN, kasusnya seperti itu. Tapi ijazah MAN itu bukan hanya untuk mudin, ini yang kadang-kadang di masyarakat masih memandang sebelah mata. Yang jadi perangkat juga banyak, yang jadi lurah juga banyak. Bukan mudin. Kasusnya, itu tadi saya ulang, karena yang berani daftar untuk mudin itu memang hanya tamatan, mana gak man ora wani. Ora tahu diulang masalah apa itu nangani masalah jenazah, apa berani, enggak berani. Di lembaga sudah saya sering terhutang seperti diri benar, ini Mbak Ana itu ya. Itu mudinnya kan kebetulan yang murid saya ketika itu Madrasah Aliyah Tulung Mas Haji itu ya. Itu juga cerita satu benar itu ketika ada pendaftaran mudin itu enggak ada yang daftar gitu loh. Yang berani daftar hanya Mas Haji itu, sehingga jadi langsung gitu loh. Nah, satunya itu ada pendaftaran untuk bayan. Yang daftar itu banyak, itu dari SMK, dari SMA sampai mencapai 25 peserta yang daftar. Sementara yang mudin itu enggak ada yang berani. Alasannya mengapa? Saya ingin mungkin tes bisa masuk jadi mudin, tapi nek engko sore nek meninggal. Enggak pernah belajar tentang ngelola apa ki, ngopeni orang-orang yang meninggal. Gimana coba? Itu alasannya seperti itu katanya. Makanya anak-anak aman itu siap dimanapun. Siap dimanapun. Anak aman di balai desa oke. Di masjid lebih oke. Tapi anak-anak yang bukan man belum tentu. Kalau di balai desa mungkin iya oke. Tapi di masjid belum tentu juga. Ini kelebihan man itu seperti itu. Nanti rasanya nanti ya. Nah, sekarang yo seolah-olah man itu apa sih gitu loh. Saya sendiri kalau di desa, contoh saya sendiri, saya itu di desa juga, di balai desa juga kanggo, dipakai, untuk kegiatanmu dipakai. Di masjid juga. Tapi yang bukan man, belum tentu seperti itu. Gitu loh. Ini kelebihan man itu seperti itu. Jadi nanti, sampai semuanya nanti bisa merasakan nanti kalau sudah tamat, ternyata betul di man itu pelajarannya sangat mengena di masyarakat. Di masyarakat itu tidak hanya di balai desa saja, kegiatan-kegiatan keagamaan atau mungkin contohlah masa kecil masalah manten. Memegang mic di desa-desa itu yo anak-anak madrasah itu ya. Selain madrasah enggak berani itu ya. Ya berani ada tapi 1-2. Tapi yang kebanyakan berani itu yang pegang mic usul manten atau kegiatan apapun biasanya anak-anak madrasah. Ini yang ini nanti bisa kalian buktikan nanti kalau sudah tamat dari mana ini. Sekarang ya belum. Nanti kalau sudah tamat baru merasakan ternyata ya apa yang dikatakan oleh Pak Cep itu memang benar. Jadi tolong kalian semuanya benar-benar di man ini diniati dengan ibadah. Sekolah itu ibadah, kalau di man itu ibadah ya. Karena siapa yang belajar satu bab ya, dalam satu bab di pelajaran di man ya, itu sama dengan sholat 1000 rakaat, bayangkan ya. Kita ini nek usumi tarawih sholat 23 wabote kayak ini. Tapi sampai belajar satu itu sama dengan sholat 1000 rakaat. Bayangkan sholat itu berapa bab ya. Tinggal hitung saja. Jadi orang-orang yang cari ilmu itu memang betul-betul disayangi oleh Allah. Makanya orang yang belajar agama, belajar ilmu apapun, diniati dengan ibadah. Kalau kebetulan kita ini sewu, ya maaf ya. Sampai ada orang belajar sampai meninggal di tempat, itu matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Ini. Jadi orang-orang cari ilmu itu betul-betul diperhatikan oleh Allah. Segala langkah sampean dari rumah sampai ke sekolahan, sampai ke madrasah, ya, itu dinilai oleh Allah. Ya. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya itu sendiri. Niatnya harus baik. Makanya berangkat dari rumah nanti kalau sudah normal masuk di sekolahan, keluar dari rumah, dari pintu rumah, diniati saya akan mencari ilmu.
saya akan bersilaturahmi dengan teman-teman, saya akan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru, itu pahala semua itu. Belum nanti sampai belajar di kelas. Ini manfaatnya kalian semua itu belajar di madrasah. Sehingga gerakan Anda mulai dari rumah sampai ke sekolah sampai pulang itu enggak sia-sia. Sampai malam, sampai tidur, bangun lagi enggak sia-sia. Karena apa? Petunjuk-petunjuk demikian nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, terutama bidang-bidang agama, akidah, akhlak nanti akan disampaikan oleh Pak Habib, Bu Tian, dan Bu Badi. Ini yang sangat penting buat kita. Kita hidup ini harus punya tujuan, ya. Tujuan kita ini apa? Mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa. Bukan karena apa-apa. Itu. Jadi kita harus yakin semuanya kalau dinilai dengan ibadah, insya Allah akan menjadi amalan kita, dan tentang lain-lain semuanya itu akan manut dan memperoleh dari apa yang kita kerjakan ini. Terutama masalah rezeki, ya rezeki itu Allah yang maha tahu, ya. Belum tentu yang dari madrasah nggak bisa, semuanya bisa makan, ya, semuanya makan, yakinlah tamatan madrasah pasti bisa makan, ya gitu. Jadi jangan minder, jangan kecil hati, sampai sekolah di madrasah enggak. Memang sekarang iya, tapi nanti kalau sudah besar itu akan kita ini bisa apa ya, menunjukkan dada kita lah, ya. Contoh kecil ini Pak Iksan, ya. Pak Iksan itu ya tetangganya Bu Badi itu. Dulu ketika jadi siswaman itu minder Pak Cip, ya. Oke, sekarang Pak Iksan itu jadi orang, ya, jadi orang yang sangat sangat penting lah di masyarakat. Ya. Oh, ternyata ada hikmahnya setelah ini, setelah menjadi dewasa, telah di masyarakat baru. Ternyata belajar di MAN yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, Bapak-Bapak Yai yang ada di lembaga ini akan bermanfaat kalau nanti kalian semua sudah tamat dari MAN 4. Saya kira itu saja sambutan saya untuk ini, dan ini hari terakhir, dan mulai besok dari kelas 10 harus sudah belajar secara biasa, yaitu sementara ini melalui daring, ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tolong ketertiban, kedisiplinan nanti tetap dijaga walaupun ini masih daring. Dan untuk menutup acara ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan peserta Matsama yang kami hormati, acara selanjutnya pelepasan tanda peserta oleh perwakilan siswa yang akan dipandu oleh Ustazah Titian Ratmasari, SPDI. Kepada Bu Titian, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Badi untuk waktunya. Di sini Bu Tian minta satu peserta untuk mewakili teman-temannya melepas tanda peserta Matsama. Bu Tian tunjuk, ya. Dari perwakilan Mbak Intan Puspita Sari. Oh, iya. Gak punya. Mbak itu Bu, Mbak Sri Andiani sama Mbak Sulaika itu Mbak, Bu, ada ID card-nya. Bu Tian, halo.
Butian? Butian off loh. Butian, halo Butian. Halo Pak, ya. Oh, Dari iya. saya tidak terlihat tampilan Oh, videonya. saya lihat ini Mbak Risti Andani, Mbak Andani sama Oke, Mbak Mbak Rizky Zulaika. Andani. Ya, sama Mbak Zulaika itu ada. Bisa dijadikan mewakili. Mbak Zulaika. Mbak Zulaika sudah siap? Siap, duanya siap. Dalam monitor saya siap semua. Oke. Di sini Mbak Zulaika akan mewakili peserta yang lain untuk melepaskan tanda peserta Matsama. Berdua sama Mbak Risti, ya, Mbak Andani. Ya, berdua. Kita Baiklah, Butian itu ya 1 sampai 3 silakan dilepaskan. Kemudian untuk panitia silakan mengabadikan atau meng-screenshot tampilan dari para peserta Matsama ketika melepaskan kartu Matsama. Butian hitung ya. 1, 2, 3. Diikuti oleh peserta yang lain. Pak Habib, audionya kok tidak terdengar ya di saya? Oh iya ya, maaf. Tolong ditunjukkan di HP dulu, ditunjukkan di depan HP-nya. Ditunjukkan di layar ya, ditunjukkan di layar. Di foto Ditunjukkan di layar semuanya. Tanda pengenalnya atau kartu peserta Matsamanya ditunjukkan di layar. Ditunjukkan di depan. Mas Bayu Abai belum. Mas Bayu Abai belum. Mas Bayu Abai itu kemana? Wajahnya belum nampak. Nanti dicek satu-satu ya. Coba di screenshot panitia. Ditunjukkan sebelum diperintahkan selesai. Jangan selesai dulu. Masih di foto. Masih di foto. Gimana Mbak Fafifat, sudah selesai? Belum kayaknya belum. Masih proses gantian. Halaman berikutnya. Jangan dilepas dulu. Tunjukkan. Mbak Fatihatus. Ditunjukkan Mbak Fatihatusan. Ya, ditunjukkan. Ketahuan pokoknya yang nggak pegang, nggak tunjukkan ketahuan. Semua sudah ada di data. Itu Mas apa Mbak Alia itu sama Anissa Maya itu wajahnya belum tampak. Ditunjukkan ya. Ditunjukkan. Semua sudah ada. Ditunjukkan. Gantian. Oke. Sebelum selesai, ya satu lagi. Ya, lebih dekat, lebih sip. Nah, lebih dekat, lebih sip. Sudah ya, Mbak Hanta? Bentar, Belum. lagi. Masih satu lagi. Satu lagi. Oke. Satu lagi, diangkat 1, 2. Oke, sampun. Baiklah, dengan dilepaskannya tanda peserta Matsama ini, maka berakhir pula kegiatan Matsama Man 4 Madiun tahun 2021. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk para peserta atas partisipasinya mengikuti kegiatan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta Matsama yang kami hormati, acara Matsama hari ini kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Andes Mazhuri. Kepadanya dipersilahkan. Abah kayaknya masih diklat yang Maires, Bu. Mungkin Ustadz Sonto bisa mewakili. Sedang diklat Maires. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan.
maka doa akan dipimpin oleh Ustadz Suntung, Sarjana Agama MPDI. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Amin. Karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah, ya Allah. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal husni wa na'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Berkailah ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah ini, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wangi dikumpulin kok sore. Acara selanjutnya yaitu acara terakhir yang mana Bapak Ibu yang kami hormati, peserta matsama yang kami hormati, selembut angin berhembus pasti pernah menebar debu. Seputih apapun baju pasti ada noda. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan waktu kepada panitia.